ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل كساء سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى بن أبي طالب خاتمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح سيدنا محمد محمد بن عيسى البديه مقدم محمد بن علي بن علوي الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيزال بسم الله الرحمن الرحيم. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Ini ada jemaah bertanya akan suatu hukum, memang babnya masih lama, masuknya masih lama, jadi tidak apa-apa saya bahas sedikit. Ada kursi nak? Nah itu boleh itu. Kursi itu. Ini berkaitan dengan kursi ini. Sini ya. Ini jemaah bertanya, bagaimana hukum solat orang yang duduk dari awal padahal dia bisa berdiri dari awal? Cuman pertanyaan jemaah ini, dia ini tidak bisa pas mungkin sujud. Nah, ini banyak salah. Banyak di antara kita salah dalam melakukan kaifiyah solat ketika duduk. Banyak di antara kita kan, misalkan asam urat naik, kan tak bisa ditekuk tuh, sakit luar biasa. Akhirnya itu apa? Solat duduk dari awal, dari takbiratul ihram. Tak sah solat macam itu. Ini yang teman-teman yang bisa berdiri, ini solat duduk, tapi kalau berdiri ngobrol sampai singkat bengkang gini bisa, hati-hati ya. Salah satu syarat sah takbiratul ihram
itu takbiratul ihramnya harus dalam posisi berdiri di dalam sholat fardu. Saya tidak bahas masalah sholat sunnah ya. Kok sholat sunnah antum dalam keadaan sehat wal afiat apapun pengen sholat duduk, tidak ada masalah, sah sholatnya. Yang kita bahas di sini sholat fardu. Misalkan antum ini tidak bisa, kenapa tidak bisa itu? Kalau Ustaz sujud sakit Ustaz, tak bisa tekuk kaki, saya harus lurus. Kan banyak itu mulai sholatnya dari awal duduk, Allahu Akbar, tak sah. Kenapa? Dia masih bisa berdiri. Lalu macam mana? Berdirinya bisa berapa lama? Tak bisa lama Ustaz. Bisa tidak lama di takbiratul ihram kau berdiri? Bisa, wajib berdiri. Allahu Akbar, baru duduk. Ada yang melakukan ini? Ada. Ada kau dah semurat naik, tak bisa tekuk, solat duduk. Ini banyak di antara kita ni. Hati-hati. Kalau misalnya kita ini berdiri bisa, cuma apa? Sujud dia tak bisa, itu kaki tak bisa ditekuk, maka wajib berdiri dia terus. Dia takbir Allahu Akbar, ikuti imam. Rukuk dia bisa, imam rukuk dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Pas sujud Allahu Akbar. Kenapa bisa berdiri? Yang tak bisa dia cuma sujud. Karena kalau sujud kan kaki ditekuk tu, dia tak bisa. Baru kau duduk. Ini yang benar. Ini bilang aku duduk sakit kaki, tapi berdiri 10 menit ngomong sama orang cekak pinggang apa begini tahan dia. Ini tak bisa. Kau ngapa sakit kaki? Sakit kakinya kenapa? Tak bisa apa? Tak bisa rukuk, tak bisa sujud. Itu lo cari kau. Berarti kalau berdiri bisa. Kau solat berdiri dulu. Nanti ketika rukuk kau tak bisa rukuk, misal duduk, pas rukuk, pas sujud, seperti itu tata caranya. Jadi jangan langsung dari awal duduk. Ini banyak di antara kita ni kan tak boleh tarik ya daripada kaki ini langsung solat duduk. Dari takbiratul ihram lah tu. Allahu Akbar. Minimal kalau tak bisa berdiri lama, ketika takbiratul ihram berdiri Allahu Akbar. Lanjut solat dan sebagainya. Ini paham ya? Yang boleh di kursi. Ada yang mau bertanya nak berkaitan dengan ini? Jangan ulang-ulang nanti pertanyaannya sama pula. Dari yang anda jelaskan tadi, ada yang kurang paham tak? Silakan yang mau bertanya. Sebelum anda melanjutkan ke kajian kita yang berikutnya. Sudah duduk, ya Pak. Itulah. Seterusnya bagaimana tuh Ustaz? Kalau sholat sunnah Pak, Bapak mampu berdiri, Bapak duduk, tak ada masalah Pak. Kan dari awal saya sudah bahas. Saya jelaskan dulu, saya tidak lagi membahas sholat yang wajib yang saya bahas. Kalau sholat sunnah tu hukum berdiri itu tidak wajib. Maka di dalam seluruh daripada kitab-kitab fikih pasti kalau namanya rukun solat itu yaitu al-qiyam 'ala al-qadir fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di dalam solat wajib.
Dijelaskan pasti fil fardhi di dalam sholat wajib. Tidak semua sholat berdiri itu wajib. Hanya khusus di sholat sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah, bapak ini mampu berdiri, mampu sujud sempurna, malas dia nak diri, sholat duduk sama. Jadi tidak usah dipertanyakan bagaimana kalau sholat sunnah, tidak ada masalah. Yang saya bahas tadi itu adalah sholat wajib. Paham Pak ya? Ada yang mau bertanya tadi berkaitan itu? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan tadi, pada saat kita ruku, pada saat ruku kan kita masih dalam keadaan berdiri ya Ustaz ya. Kemudian waktu mau sujud baru duduk, tadi udah yang sujudnya susah. Sebenarnya boleh nggak Ustaz? Misalkan rukunya itu kan posisi sujudnya tuh bahkan lebih rendah daripada sujud. Karena pada waktu sujud tadi kan dia sudah duduk, itu boleh nggak Ustaz? Maksudnya gimana nih? Tadi waktu Dia pas ruku duduk gitu. berdiri, masih dalam keadaan berdiri. Dia ruku dia. Lalu Kemudian waktu sujud kan dia duduk. ah, Jadi posisi sujud dia pada saat duduk itu kan sama dengan ruku atau bahkan mungkin lebih tinggi daripada ruku dia. oh itu tidak ada masalah. masalah. Itu tidak ada. Kecuali kalau pas rukunya duduk juga, maka sujudnya harus lebih condong ke bawah. Lebih ke bawah dibandingkan rukuknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang belakang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. posisi kaki pada saat tahiyat terakhir itu seperti apa di kursi? Terima kasih. Itu nanti, itu saya tidak bahas itu dulu. Ini yang ini, kenapa nanti panjang lebar pertanyaan. Bab-bab lain nanti. Yang ini dulu. Yang tadi saya jelaskan tuh, masalah sholat duduk dulu. Sholat berdiri. Itu yang saya jelaskan tadi. Kalau tak ada yang tak paham, masih kurang paham, silakan tanya. Yang berkaitan dengan itu aja. Nah ini ya Pak Ustaz. Kalau rakaat kedua aku berdiri kembali. Apa? Rakaat yang Berdiri kedua kembali. dikembalikan. Atau langsung Dia berdiri kembali. takbir ya. Saling diambil pula boleh. Biar ini perlu dikasih contoh. Allah maaf bang, banyak pahala abang nih. Ini amal jariah abang nih. Ini misalkan pas rakaat kedua, kan? Rakaat kedua dia berdiri full nih, ruku apa? Habis itu bangun, sujud apa dah, tahiyat deh. Bangun kan? Bangun. Ngapa pula kau nak diam duduk pula? Bangun. Kau bisa berdiri. Ketika kau tak bisa untuk melakukan gerakan yang berikutnya dalam posisi yang sempurna, kau duduk. Jadi ketika rakaat kedua bangun. Jadi istilahnya yang tak bisa aja kau silakan duduk. Kalau kau tak bisa berdiri lama, takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Dah duduk. Lepas itu kau duduk sepanjang sholat tak apa-apa. Karena kau tak bisa berdiri lama. Macam saya dulu, saya ini pernah engsel lutut saya ini bergeser, jatuh dari motor 2 bulan dia. Istilahnya kalau di tempat tidur pakai kursi roda itu hampir 1 bulan. Udah 2 bulan baru pakai tongkat karena lutut nih. Jadi saya tak bisa berdiri lama. Jadi nak berdiri lama aku tak bisa. Jadi pas takbiratul ihram aja, Allah Akbar, langsung saya duduk. Takbiratul ihram saya masih bisa berdiri. Kalau udah pakai tongkat duduk belah. Kalau sebelum-sebelumnya dari awal saya duduk. Karena kalau berdiri begitu tak bisa. Berdiri langsung itu tak bisa. Duduk saja. Ketika sudah bisa berdiri, dibantu dengan tongkat, tak bisa berdiri lama. Saya pun kalau
sholat tuh pas takbiratul ihram saya angkat kedua tangan, berdiri dulu, Allahu Akbar, baru saya duduk. Dari awal sampai akhir saya duduk tetap. Tapi ketika takbiratul ihram saya berdiri dulu. Nah, jadi yang macam ditanyakan tadi, ya pas tahiyat awal gitu mau berdiri, tetap berdiri. Mana yang kau tidak bisa mengerjakan dengan sempurna baru kau duduk. Nah itu. Ini jangan ditaruh biar ya sini. Kenapa nanti? Ada yang mau bertanya nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah. Kalau saya pernah lihat orang sembahyang di dekat jendela Pak Ustadz, karena ada teralis Pak, kan dia bersandar rupanya. Lama-lama saya sering lihat, oh sudah tidak mampu. Saya bilang, kenapa tidak pakai kursi Pak? Dia bilang dia masih mampu berdiri, kata dia bilang gitu. Masih mampu melakukannya, tapi takut jatuh di dekat jendela. Boleh nggak bersandar gitu Pak Ustadz? Menyandarkan sebelah sisi kita. Sebenarnya kita pun jangan memaksakan diri. Semampu kita. Tuh berdiri, oh tak bisa lama Ustaz. Udah pas takbiratul ihram aja kau berdiri. Habis itu kau duduk. Jangan memaksakan diri. Kena imam baca sebuah surah Al-Kahfi, selap kau. Sender ya. Mereka tak melambung. Jadi istilah jangan juga kita memaksakan diri, tidak boleh juga. Memaksakan diri kita sampai menyusahkan diri kita, itu termasuk kita zalim kepada tubuh kita, kepada diri kita. Nabi itu paling tidak suka orang yang model begitu, menyiksa dirinya. Masalah puasa di bulan haram yang pernah Anda jelaskan. Jadi ada seorang suku daripada suku Bahili, sahabat dari suku Bahili, ketemu Nabi, habis itu berpisah. Setahun kemudian baru bertemu dengan Nabi lagi. Nabi sampai tidak kenal sama dia. Dia negur, Nabi tanya, siapa kau? Akhirnya sahabat dari suku Bahili pun menjelaskan, aku yang 1 tahun yang lalu bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Baru ingat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Allah, ngapa tubuh kau kering? Tahun lalu sehat. Apa kata dia? Semenjak aku berpisah dengan engkau setahun yang lalu ya Rasulullah, aku tidak pernah makan siang. Aku hanya makan di malam hari. Maknanya apa? Puasa setahun penuh. Nabi mengatakan jangan kau menyiksa dirimu seperti itu. Nabi mengatakan jangan kau menyiksa. Kita pun jangan menyiksa diri kita dalam ibadah. Tak boleh. Kau bangsa tak mampu. Mampu kau ni cuma pas takbiratul ihram. Dah habis itu duduk. Islam itu tidak memberatkan. Jangan dibuat sulit. Islam itu memudahkan bagi yang menjalankannya untuk mengerjakan daripada setiap perintah Allah. Bisa kau berdiri tegak sampai ruku, hadiri. Pas ruku duduk, tak ada masalah. Sesuai dengan imam. Jangan maksakan diri. Jangan memaksakan diri. Yang tahu kita mampu apa tak, diri kita sendiri. Jangan maksakan sampai bersender begitu. Ya imam kau baca surah pendek terus, nak baca panjang, tak benda. Ya Allah, bersender tu kaku lalu badannya. Ini kesemutan nama orang tua. Kita yang muda ya kadang andai kesemutan, apa yang ada seperti itu. Faham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz waktunya. Jadi begini Pak Ustaz, tadi mungkin yang dibahas masalah sholat munfarid atau sholat makmum. Kalau kami sebagai imam, misalkan sebagai imam, sholat dengan duduk, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Soalnya terus terang karena kondisi saya juga nggak sehat, kemarin kena pinggang itu Pak Ustaz. Terus di rumah Pak Ustaz, saya istri berdiri, saya duduk. Nah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana imam yang mana posisinya duduk, sedangkan makmum berdiri? Boleh tidak
Boleh. Sah tak solatnya? Sah. Tetapi sesuai dengan kemampuan dulu. Berdirinya itu. Kalau memang dari awal tak bisa berdiri, duduk duduk. Dari mulai takbiratul ihram. Tapi kalau masih bisa berdiri, nak bisa lama, minimal pas takbiratul ihram dalam posisi berdiri habis itu duduk. Jadi istilahnya imam yang mengimami kita solatnya duduk sah, boleh. Tapi kalau ada yang bisa sempurna, bisa berdiri, itu lebih baik. Misalkan, misal aja. Ini kan ada imam-imam kita, ada berapa orang nih? 1, 2, 3 beliau nih kan. Selesai. Antum pas tak bisa berdiri, sakit nih kan. Dan itu, ya udah kasihkan imam yang lainnya. Itu lebih afdal. Jangan memaksakan diri. Kasih imam, kecuali tak ada yang lain ini. Kecuali antum ya, yang lain Fatihah benang kusut semua. Iya kan banyak kan. Yang mulai dia nih, tapi sholatnya duduk bisa. Dia jadi imam dan sholatnya sah, boleh. Apalagi bapak di rumah sama bini. Pas sholat misal siapkan kursi tadi saya contohkan, pas takbiratul ihram bisa berdiri. Habis itu tak bisa lama-lama duduk. Seperti itu. Paham ya? Ini kalau beliau nih tidak mau kecolongan lagi. Begini Ustaz, jadi syarat sholat makmum itu kan mengikuti gerakan imam. Ketika imam duduk, apakah kita harus duduk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak, ini kan imam tidak mampu. Makmum mampu ini tidak bisa. Kita nak contoh ya. Misalkan imam ini dia bisa berdiri, sakit ininya. Macam contoh, saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'ad bin Habib yang ada di Yaman itu beliau tuh pernah kecelakaan mobil balik. Beliau jadi imam pas ruku, beliau berdiri pas ruku tidak sempurna begini. Masa makmum nak ikut gitu kan? Ustaz, makmum imam macam itu. Saya ingin enggak. Karena ada yang enggak perlu. Ya makmum yang bisa ruku dengan sempurna, ya sempurna. Gitu. Paham Pak ya? Siapa? Paham, saya paham Pak. Tapi ini kan syarat. Apa? Syarat. Pak, ini kan saya sudah bilang, ini kan dalam kondisi yang mana lain. Lain. Maka saya kiaskan seperti tadi, mengikuti imam yang bagaimana. Kalau imam diperbolehkan duduk dia ketika dia tidak mampu, kita dalam rukun sholat mampu berdiri, tidak boleh duduk dengan alasan mengikuti imam. Tidak salah. Kenapa? Ada diperbolehkan dia ketika tidak mampu berdiri, dia duduk. Maka Nabi itu bersabda ketika Imran ibn al-Husain itu sahabat Nabi yang 30 tahun kena ambil. 30 tahun kena ambil. Dia ngadu sama Nabi. Bukan ngadu kesakitan. Dia dalam sholat agak susah dia. Dia tahu sendiri orang ambil macam mana kan? Apa kata Nabi? Salli qa'iman. Fa in lam tastati fa qa'idan. Wa in lam tastati fa ala jamb. Solatlah kau berdiri. Kalau kau tidak bisa, duduk. Kalau kau tak bisa, baring. Dalam riwayat yang lain, wa illa fa'aum. Kalau kau tidak, dengan isyarat. Jadi imam ini yang mana dia sudah terpenuhi daripada syaratnya. Sedangkan makmum tidak boleh mengikuti imam ketika dia bisa untuk melakukan yang sempurna.
Bukan setiap gerakan yang mana seperti imam tidak bisa berdiri, makmum pun duduk gitu. Tidak boleh. Solat makmum tidak sah. Itu berbeda macam saya contohkan tadi itu. Imam tak bisa rukuk dengan sempurna nih kan. Masa harus ikuti imam? Tidak. Kondisi dia yang membuat dia seperti itu. Dalam gerakan yang lain ikuti. Karena imamnya tidak bisa seperti itu. Mbak ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tapi berkaitan dengan ini ya. Jangan yang di luar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu dia dari duduk dia akan berdiri itu Pak Ustaz. Posisi orang ini waktu dia berdiri itu bongkok, apa itu tidak dihitung dia sujud kembali Pak Ustaz. Jadi secara yang sebenarnya cara dia dari duduk berdiri itu kondisi badannya itu apakah harus dilurus atau bagaimana? Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Sekian, terima kasih. Sesuai dengan kemampuan. Karena Nabi bilang, yang mana jangan nak maksakan diri, dia tak bisa. Ini saya kasih contoh. Kan yang ditanyakan dari duduk mau berdiri kan, pakai kursi ni kan, ni duduk begini, lalu dia Allahu Akbar. Tak ada masalah apa pula hubungan dengan sujud apa? Kau nak Islam berdiri macam begini tak bisa, dia malah begini. Tak ada masalah. Kenapa? Niat dia ingin berdiri, bukan untuk sujud. Dalam kondisi ini, lalu nak maksa berdiri, itu macam sujud tu. Ketika kau duduk untuk sujud, lalu macam mana? Orang tegak begini. Gunakan akal kita juga. Islam itu fleksibel sesuai dengan kemampuan kita. Ada sebagian yang mengatakan ditakuti itu dihitung sujud Pak. Tidak, sesuai dengan kemampuan. Antum bisanya, kalau antum bisa begini, ya bagus. Sekarang kendalanya orang tak bisa langsung begitu, dia harus duduk begini. Misalkan orang, saya mau tanya, orang ini tak bisa macam tadi, dia harus bangun begini, apakah dihitung sujud? Ya mudah. Islam itu fleksibel, tidak memberatkan bagi umatnya, kecuali yang mana dia bisa berdiri. Kenapa pula aku begini? Dia bisa berdiri, bangun dengan tegak gitu. Dia bisa, tapi begini pula. Jadi kalau dia tidak bisa, tidak ada masalah. Kita yang solat berdiri itu wajib, tapi boleh duduk. Tak bisa duduk kata Nabi, daring kau. Bayangkan daring mak. Bagaimana nak rukunan itu? Tak bisa tak dengan isyarat. Mereka isyarat, tak ada bisa tak solatkan dia. Paham ya? Dan ada yang mau tanya lagi nih, ibu-ibu, senyapnya ibu-ibu tu. Dah ada ya. Kalau gitu kita lanjut kajian kita. Yang mana kajian terakhir kita sampai kepada hal-hal yang diharamkan untuk wanita haid. Yang mana sampai kepada bagian yang ke-8 yaitu at-talaq. Jadi wanita haid haram hukumnya ditalak, tapi tetap jatuh daripada talak itu. Jadi misalkan seorang suami mentalak daripada istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid, apa hukumnya? Haram, berdosa itu suami. Tapi talaknya jatuh apa tidak? Jatuh. Talaknya jatuh.
Kalau itu baru talak pertama kali, berarti baru talak satu. Nah, ini dinamakan talak ba'in sughra. Talak raj'i, talak yang bisa kembali, bisa rujuk. Talak 1, talak 2 itu bisa rujuk. Selama belum habis masa iddahnya, maka suami itu boleh rujuk dengan istri tanpa perlu akad baru. Misalkan dia mengucapkan talak tadi, "Ku ceraikan kau." Baliklah bini itu ke rumah orang tuanya. Sebulan kemudian dia nak rujuk. Ini banyak orang tak paham. Apa? Nak akad baru. Ini kejadian ini baru kemarin datang ke rumah saya. Orang tua sama orang tuanya sama suami istrinya minta apa, nak minta kawinkan. Saya tanya, ini kan suami istri atau udah jatuh talak apa atau macam mana? Dia jelaskan. Saya tanya suaminya, kapan kau jatuhkan talak? Bulan lalu, Ustaz. Tak perlu akad. Kau cukup mengatakan, kalau bahasa Arab, talak tuki, rajak tuki, engkau kembali kepada aku. Itu udah rujuk udah. Udah cukup kau katakan, "Dek, kau kembali sama aku," bahasa Indonesia ni. Udah, itu udah rujuk, tak perlu akad baru karena masih 1 bulan. Berarti belum habis masa iddah. Sedangkan masa iddah itu 3 kali kalau 3 kali suci itu perkiraan kurang lebih 3 bulan. Kecuali udah 3 kali suci belum ada rujuk. Lalu pengen kembali suami ini sama bininya, bisa tak? Bisa. Tetapi dengan syarat harus akad baru. Ya harus ada saksi, ada wali, sebagaimana akad pertama kali dia. Tapi perlu diingat ya, talak yang udah jatuh kemarin walaupun udah akad baru tetap tercatat loh, tidak terhapus. Misalkan itu udah talak 2, kau akad baru kan udah habis masa iddah belum juga rujuk, habis masa iddah pengen pula kembali lagi jadi suami istri, akadlah baru. Ingat, talak tetap tercatat dulu. Sekali lagi kau ucapkan talak 3, nangis kau. Karena kalau udah talak 3, talak ba'in kubrah, yang sebagaimana minggu lalu saya jelaskan. Kalau udah talak ba'in kubrah, talak 3 ini sakit. Yang pertama habis. Kalau mau kembali, suami pengen lagi kembali dengan bini yang udah talak 3, pertama harus habis masa iddah dari suaminya, dirinya tuh, dari suami pertama. Udah itu, yang kedua menikah dengan orang lain. Ketiga, harus berjima, berhubungan suami istri dengan suami yang baru, suami yang kedua. Kalau istri belum menikah dengan orang lain, tapi belum sempat berhubungan suami istri, cerai, belum bisa kembali itu mantan suami yang pertama dengan bininya. Dia harus berhubungan suami istri dengan suami yang baru. Makanya jangan dimain-mainkan nih. Bagaimana minggu lalu saya jelaskan, manggil orang lah, dibayar, aku kawin di punya aku, tapi awas kau sentuh, lepuk kepala kau. Misalkan begitu kan, ini tak boleh. Ini tidak sah. Belum bisa dikembali. Karena syaratnya menikah dengan orang lain, lalu berhubungan suami istri, jima dengan suami yang baru. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, bercerai dengan suami yang kedua tadi itu. Kan itu kok bercerai, kalau tak ada, adalah goodbye lah dong. Yang hendak pas kawin, ya Allah ini lebih baik laki aku ni, lebih masya Allah royal lagi. Duit serahkan aku semua yang dulu, Allah dalam tuku. Udahlah tak itu. Dek macam mana? Oh sorry lah bang, nampak ini lebih baik daripada kau. Dah selesai. Tak bisa. Kenapa? Syarat keempat harus bercerai dengan suami yang kedua. Udah selesai terpenuhi, bisa bercerai lah dia dengan suami yang kedua. Syarat yang kelima harus habis masa iddah dari suami yang kedua. Lama. Proses lama. Jadi bukan nak macam kucing mula.
Lagi Bila nak kawin begitu. Tak bisa. Habis masa iddah dari suami yang kedua. Nah, ini kalau masa iddahnya cerai hidup 3 kali suci. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Berarti berapa tuh 4 bulan? Kalau hitung 30 lah. Ini misal 30 ya. Dengan 29 kita anggap 30 lah. 120 tambah 10 130 hari. Harus nunggu dulu. Udah habis masa iddah, misalnya meninggal suaminya. Habis masa iddahnya. Baru dia boleh menikahi lagi mantan bini itu. Berat maka jaga bapak-bapak ni. Lisan dijaga. Karena kalau udah terucap apalagi sampai 3 kali, na'udzubillah. Lalu yang berikutnya yang diharamkan untuk wanita haid, wal murur fil masjid in khafat talwisah. Yang mana melewati masjid haram. Dimasuk dalam masjid melewati gitu. Tidak berdiam, cuma lewat aja. Haram jika ditakutkan mengotori daripada masjid. Takut menetes. Zaman dulu kan yang mana pakai kain, orang-orang zaman dahulu. Wanita-wanitanya pakai kain. Kalau udah banyak itu kadang netes. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah udah ada pembalut. Udah ada pembalut. Anda ada khawatirkan takut. Boleh nak dia lewat? Boleh. Cuma lewat, dia bukan berdiam, lewat. Tapi pintu dia masuk dengan pintu dia keluar harus berbeda. Tak boleh pintu dia masuk itu, pintu keluarnya juga itu. Misalkan dia nak ambil barang di dalam sana, ini mau tak mau harus lewat pintu sini. Ambil dari barang sini. Keluarnya dari pintu situ, boleh? Yang model begitu kok boleh. Tapi kalau dia ngambil ni, kalau masuk dari pintu sini, ambil barang, cuma lewat ya, lalu keluar dari pintu itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau lewat tidak dikhawatirkan untuk mengotori daripada masjid, menetes darah haid itu diperbolehkan. Cuma wanita haid nak lewat masjid nak ngapa dah? Saya mau tanya nak ngapa ni? Istilah ini yang perlu kita. Tapi kalau ditanya hukum, kalau tidak takut atau tidak dikhawatirkan mengotori masjid diperbolehkan. Tapi dengan dia sekedar bukan berdiam. Kalau berdiam, jangankan wanita haid, orang yang janabah saja berdiam cuman kadar tumakninah itu diharamkan, dosa. Lalu yang berikutnya, yang terakhir ini, wal istimta' bima baina surrati wa rukbah. Istimta' ni bercumbu. Dicumbu di antara baina surrah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Kalau wanita haid jangan dicumbu di antara pusat dan lutut. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa takut terlajak? Na'udzubillah, nafsu kadang tu kan menghilangkan akal kita. Nafsu itu menghilangkan akal kita sehingga tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Maka jangan nak cuba-cuba melakukannya. Syukur tak kita ni umat Nabi, ibu-ibu ni apa ni umat Nabi. Kalau zaman dulu sebelum datangnya Islam, itu wanita-wanita yang haid, isteri-isteri yang haid itu diasingkan. Jadi mereka tu rumah ada di ruangan satu lagi terpisah dari rumah. Itu untuk meletakkan isteri kalau lagi haid. Jadi kalau bini yang lagi haid tak boleh masuk ke dalam rumah. Cuba kalau itu berlaku sama kita, selap kita. Ya benda kita asingkan bini kita. Tak boleh masuk, tak boleh tidur sama kita. Yang masak siapa? Yang bersihkan rumah siapa? Yang nyuci piring siapa? Yang nyuci baju siapa?